Nah, kita masuk ke materinya di sini. Sebelum masuk ke pembahasan untuk hari ini, kita akan bahas dulu luaran dari mata kuliah ini ya. Nah, di mata kuliah ini, mata kuliahnya namanya pengantar teori peluang. Jadi sesuai dengan namanya, yang dibahas adalah teori peluang ya. Teori peluang dari mulai konsep awal itu sampai kepada konsep-konsep peluang yang nanti akan kita gunakan di aktuaria ya. Sebenarnya ini sudah masuk ke mata kuliah keprodian. Dan untuk mata kuliah teori peluang ini itu juga merupakan salah satu mata kuliah yang diujikan di sertifikasi profesi aktuaris. Jadi yang namanya seorang aktuaris ya, itu nanti bisa mengambil sertifikasi profesi. Jadi supaya dia mendapatkan apa namanya lisensi ya dari organisasi PAI, Persatuan Aktuaris Indonesia. Nah, ada 5 mata kuliah atau 5 ya mata kuliah ya, 5 materi yang diujikan itu. Ya, salah satunya adalah pengantar teori peluang di sini. Jadi ketika teman-teman ingin mengambil, ini tidak wajib ya, yang namanya profesi itu dilaksanakannya bukan di kampus, tapi secara mandiri nanti setelah lulus. Atau misalnya sebelum lulus juga bisa ya, jadi dicicil kalau bisa. Misalnya sekarang nih lulus teori peluang di Darunajah. Nah, nanti boleh teman-teman daftar ujian PAI, situsnya PAI ya. Biasanya ujiannya di kampus-kampus. Nah, biasanya kalau misalnya perusahaan itu melihat ya, kalau misalnya orang sudah tersertifikasi, ya, itu biasanya lebih dilirik ya, lebih diprioritaskan untuk diterima di perusahaan. Jadi di mata kuliah ini juga untuk soal-soal ya, itu juga akan mengacu ya kepada soal-soal tipe soal yang diujiankan di PAI, karena untuk tipe-tipe soalnya itu tersedia ya dari tahun ke tahun. Bahkan jadi kan ujiannya itu bukan per tahun ya, ujiannya bisa per 3 bulanan atau berapa gitu ya, per 4 bulanan. Jadi 1 tahun tuh bisa ada 3 sesi ujian PAI ya. Jadi kita bisa belajar di situ di soal di apa tipe-tipe soal itu. Jadi jangan khawatir nanti setelah lulus ataupun setelah lulus mata kuliah ini ya teman-teman bisa lah untuk mencoba apa namanya mengikuti ujian dari PA itu. Kalau mau lebih awal, tapi kalau misalnya nanti aja setelah lulus nggak apa-apa. Itu tidak wajib juga ya. Hanya ini merupakan ya kalau kita ingin apa namanya bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain atau dengan orang lain kan yang sama-sama juga dengan profesi yang sama ya kita harus punya sertifikasi ini. Kemudian nah untuk materi yang akan dibahasnya ini bisa dilihat ya di sini ada yang pertama kaidah pencacahan ya. Hari ini kita bahas ya untuk kaidah pencacahan. Kemudian hukum-hukum peluang. Nah, sebenarnya mata kuliah peluang ini bukan hal barang baru ya harusnya ya. Mungkin teman-teman di Darunaja juga ada pelajaran matematika ya. Itu baik di tingkat SMP atau SMP itu kelas 1 sampai 3 ya, ataupun di tingkat SMA itu ada materi peluang ya dasar-dasarnya. Hanya saja di sini nanti materinya lebih luas lagi ya. Di sini ada 7 bab. Yang kedua tadi hukum-hukum peluang, hukum peluang. Yang ketiga variabel acak. Yang keempat distribusi peluang. Yang kelima nilai harapan variabel acak. Yang keenam fungsi pembangkit momen. Yang ketujuh teori pada barisan variabel acak. Ya mungkin sekarang masih bingung semuanya apa ini barang apa nih. Ya tapi ini kan nanti buat acuan kita ya.
Nah, sekarang kita bahas dari nomor 1 ya, dari bab 1 untuk hari ini. Kemudian bab-bab berikutnya dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kontrak kuliah ya, karena kita ini kan bersifatnya online, kita menggunakan, saya biasanya pakai Zoom ya. Linknya suka saya bagikan biasanya siang harinya, misalnya di malam hari ya, atau pagi-pagi saya kirim linknya, link Zoom-nya. Kemudian nanti setiap 1 bulan 1 kali, seperti biasa, kita dosen-dosen aktuaria nanti akan ada jadwal ya, jadwal untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka di kampus 3. Tuh. Nah, kebetulan saya di kampus 3 mengampu 2 mata kuliah ya. Yang satu ini pengantar teori peluang. Nah, untuk pengantar teori peluang ini benar-benar emang tidak ada prakteknya ya. Ini teori aja. Jadi tidak ada praktek di lab. Nah, tapi untuk metode statistik yang seharusnya kan hari Senin ya saya masuk, tapi itu karena apa namanya itu ada kuliah umum ya, mungkin kita ganti ya, itu di selanjutnya nanti kita lihatlah ke depannya, tapi nggak minggu-minggu ini ya, nanti sebelum UTS kan itu kita harus ada 7 pertemuan ya. Jadi mungkin ada satu pengganti untuk metode statistik nanti ya. Untuk teori peluang ini eh, itu kan tidak perlu ada yang pertemuan yang diganti ya, karena yang kurang itu metode statistik. Nah, di sini bisa dilihat untuk tugas, kuis, dan kehadiran. Tugas ini ya saya akan berikan tugasnya tuh tidak individu ya. Ya, takutnya nanti juga akan memberatkan juga. Karena berdasarkan pengalaman yang individu-individu ini banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Ya, jadi saya akan bagi kelompok aja. Di sini ada berapa orang sih totalnya? 20 orang ya? Lebih. 25 ada 25. Ada, Pak. Ya, 25 orang. Nanti satu kelompoknya, kalau semester lalu saya satu kelompoknya 3 orang. Tapi masih ada aja yang tidak mengumpulkan. Tapi nggak tahu sih, kalau di kampus 3 saya belum pernah mengajar. Jadi nanti satu kelompoknya saya 4 orang aja ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang sisa yang lebih, jadi ada yang 5 orang. Nah, di kelompok ini ya, nanti itu teman-teman itu diusahakan semuanya ikut aktif ya. Misalnya dalam satu kelompok yang bisa cuma 1 orang, ya nggak apa-apa lah ya. Yang 1 orang itu ngerjain, tapi yang lainnya itu harus ngerti, harus paham ya tentang ya tugas kelompoknya itu. Jangan cuma hanya numpang nama saja di situ ya. Yang rugi kalian sendiri. Jadi diusahakan di dalam kelompoknya ada diskusi lah ya. Ya meskipun misalnya sana kan dipisah ya, ustazah, ustaz dan ustazah, tapi bisa lewat grup WA misalnya gitu, untuk membahas tugas itu. Jadi nanti ada sharing pengetahuan ya dari yang paham kepada mahasiswa yang tidak paham. Ataupun kalau misalnya nanya ke saya juga boleh ya, via WA, nanya materi yang tidak paham itu sangat boleh. Dan itu memang seharusnya. Jadi kalau misalnya pertemuan ini ada yang tidak paham itu jangan disimpan sendiri ya. Karena kalau di pertemuan ini ada materi tidak paham, nanti di pertemuan kedua ada lagi yang tidak pahamnya. Pertemuan ketiga itu udah pusing ya, bingung. Karena apa? Karena semakin banyak yang tidak paham. Jadi dari mulai pertemuan pertama itu kan ada waktu 1 minggu, yang tidak paham ditanyakan ya ke teman-teman, boleh ke saya boleh. Nah ini bobotnya 40% ditambah kehadiran ya. Kalau kuis mungkin nanti biasanya sebelum UTS atau sebelum UAS saya mengadakan simulasi UAS, itu dianggap kuis lah ya, supaya kalian UASnya ada gambaran itu soalnya seperti apa. Biasanya saya suka kasih pembahasan kisi-kisinya, nanti soalnya tidak jauh dari itu. UTS 30%, UAS 30%. Jadi di sini bobot yang paling besar adalah kehadiran. Usahakan hadir tepat waktu ya.
dan diusahakan juga mengerjakan tugas, ya tugas kelompok. Untuk pembagian kelompoknya ini mau sama saya atau nanti didiskusikan? Ada ketua kelasnya nggak di sini? Siapa ketua kelasnya? Nggak ada ketua kelasnya ya? Ada, Pak. Ada, Nadia Pak. lagi izin. Oh ya. Ya udahlah, nanti gimana mau sama saya dibagikan kelompoknya atau sama ini sama mahasiswa? Teman-teman. Sama saya aja. Kalau sama saya paling saya nulisnya di ini aja sesuai absen aja saya nanti ngebaginya ya. Inilah untuk tugas untuk kelompok. Jadi tidak ada tugas individu, adanya ada tugas kelompok aja. Untuk tugas kelompok itu gimana cara mengumpulkannya? Nah, cara mengumpulkannya harusnya kita punya Edlink ya, tapi sampai saat ini kita belum punya, belum difasilitasi. Nanti mungkin saya akan pakai Google Classroom ya. Jadi teman-teman mengumpulkan di Google Classroom atau lewat Google Form. Tapi kalau bisa pakai Google Classroom lah biar nggak berceceran. Ya. Jadi nanti teman-teman upload di Google Classroom. Nah, untuk tugas atau misalnya tugas karena per kelompok ya. Per kelompok itu berarti 24 dibagi 4 itu ada 6 kelompok ya, bisalah pakai Google Form juga nggak apa-apa. 6 kelompok. Ya, 6 kelompok. Nanti di foto aja. Di foto pakai cam scanner ya. Kalian bila download dulu cam scannernya. Jadi jangan jadi mahasiswa itu jangan gaptek ya. Kita itu udah hidup di era teknologi, jadi harus tahu scan pakai cam scanner. Nanti kalau cam scanner kan ketika kita memfoto beberapa gambar itu nanti akan menjadi PDF bisa langsung gitu ya. Supaya apa? Supaya saya meriksanya gampang, tidak berceceran itunya apa lembar jawabannya ya. Nah seperti itu. Nah ada pertanyaan untuk kontrak kuliah? Kalau tidak ada, ya saya akan masuk ke ya bagaimana? Oh bukan ya? Bapak mohon maaf Pak. Ya gimana? Silakan. Kalau sama kita aja Pak. Oh ya boleh ya. Nanti kirim aja Ya. kalau sudah ke saya ya. Atau di grup. Iya Pak. Di grup ditulis siapa aja kelompoknya. Nama lengkap ya, bukan nama panggilan. Soalnya waktu itu saya pernah dikasih grup kelompok, tapi namanya itu nama panggilan. Sampai saya bingung, ini siapa orangnya. Jadi, iya siapa? Per kelompok. Nanti di-share di grup. Oke, ada lagi untuk masalah teknis perkuliahan? Kalau tidak ada, ya bismillah kita mulai aja nih materinya. Untuk hari ini adalah kaidah pencacahan. Nah, sub CPMK-nya adalah di sini. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan ini ya, yaitu mampu mengaplikasikan konsep kaidah pencacahan dalam penyelesaian masalah nyata. Nah, apa aja yang dibahas? Di sini bisa dilihat peta konsepnya. Ini sudah saya kirim juga materinya ya. Kaidah pencacahan ini yang pertama ada prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian. Ini akan kita bahas hari ini. Dan ada juga notasi faktorial. 3 materi akan kita bahas hari ini. Ini simpel-simpel sih semuanya. Nah, untuk permutasi dan kombinasi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Langsung saja kita bahas yang pertama, ya, kaidah penjumlahan. Nah, jadi kaidah penjumlahan ini, ya, ini kayak namanya juga kaidah pencacahan, jadi berkaitan dengan bagaimana kita mencacah suatu kemungkinan, suatu kejadian, kita melihat berapa kemungkinannya. Nah, ini memang yang paling mudah. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N cara. Jadi misalnya ada kejadian. Kejadian ini, kejadian pertamanya terjadi dalam pilihannya ada M cara, dan kejadian kedua ya secara terpisah
Jadi ini bukan bersama-sama, tapi terpisah. Artinya kejadian pertama atau kejadian kedua. Ini bukan kejadian pertama dan kejadian kedua. Nah, ini beda antara dan atau ya. Ingat lagi materi logika matematikanya. Jadi kalau dan itu misalnya saya membeli buku dan apa namanya pulpen. Berarti itu semuanya dibeli, buku dan pulpennya. Ada dua barang. Tapi kalau misalnya atau itu hanya salah satunya saja minimal ya. Tapi kalau dua nanti jadi dan. Nah di sini ada dua kejadian. Kejadian pertama itu bisa dilakukan dalam M cara atau kejadian kedua dengan N cara. Maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M plus N cara. Ya, ini gampang kok contohnya. Seorang mahasiswa akan membeli sepeda motor. Ya, dan ternyata di apa namanya itu orang yang suka menjual tuh di dealernya itu ya tersedia dua merek yaitu ada Yamaha dan Honda. Nah, ya merek Yamaha dan Honda. Nah, Yamaha sendiri kan dia punya produk-produknya ya. Ada apa tuh Yamaha? Ada banyak. Kalau di sini misalnya untuk jenis Yamaha ada 5 pilihan. Ada 5 pilihan produknya Yamaha ya. Sedangkan merek Honda ada 4 pilihan. Gitu ya. Nah, maka mahasiswa tersebut mempunyai pilihan sebanyak tinggal dijumlah aja. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ada 9 kemungkinan. Pilihan. Ya. Kenapa kok bisa 9? Ya karena dia tidak membeli motornya kan tidak dua merek ya, tapi salah satunya kan, benar nggak? Salah satu dari merek Yamaha atau merek Honda itu. Jadi ada 9 cara. Bisa kalau misalnya kita rinci ya bisa misalnya kita kasih indeks aja Yamaha misalnya Y1 sampai Y5 gitu ya. Y1 sampai Y5. Berarti 9 pilihan itu apa? Merek-mereknya kan merek-merek motor ya. Misalnya yang untuk Yamaha Y1, Y2, Y3 sampai Y5. Ini merek motor Yamaha. Untuk Honda ada 4 pilihan, berarti Honda itu H1, H2, H3 sampai H4. Nah, jadi ini ada 9 kan kemungkinan pilihnya, nggak akan keluar dari sini. Nah, ini namanya prinsip penjumlahan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya, karena gampang banget kan. Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsip penjumlahan tersebut bisa kita generalisasi atau kita perumum. Kalau tadi kan hanya ada 2 pilihan kejadian. Kejadian untuk memilih Yamaha, merek Yamaha ada 5 cara, dan kejadian untuk memilih merek Honda ada 4 cara. Nah, bagaimana kalau misalnya kejadiannya itu lebih dari 2? Misalnya ada 3 pilihan, ada 4 pilihan, ada sampai K pilihan. Ya, itu sama aja sebenarnya, tinggal dijumlah-jumlah aja. Nah, jadi kita tulis di sini, kita bisa lihat jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara. Ini N1 itu bilangan ya, jangan pusing. Apa itu N1? N1 itu bilangan nanti. Jadi sekian cara kita simbolkan N1 cara. Kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara. Kejadian ketiga dapat terjadi terpisah dalam N3 cara. N3 itu angka-angka semuanya ya. Dan seterusnya. Dan kejadian ke K, sampai ada K banyak kejadian, ada K buah kejadian. Secara terpisah dapat terjadi dalam NK cara. Maka kejadian pertama atau kedua atau ketiga atau kejadian ke K dapat terjadi dalam, tinggal dijumlah aja, N1 plus N2 plus N3 sampai dan seterusnya sampai N plus K, NK. Ya. Nah, saya kasih contoh lain di sini yang lebih dari 2. Ya.
Di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah. Ada kelereng merah ya di kantong itu. 7 kelereng berwarna hijau dan 5 kelereng berwarna kuning. Dan 3 kelereng berwarna biru. Ada berapa kejadian di sini? Ada berapa cara? Ada berapa 4. kemungkinan? Ada 4. 4. Berarti K-nya 4 di sini. Jadi nanti N1-nya itu 10 ya. N2-nya 7, N3-nya 5, N4-nya 3. 3. Nah, berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil satu kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru? Ingat di sini atau. Berarti salah satu dari mereka. Caranya ada berapa cara? Ya tinggal dijumlah aja. Nah, segampang ini kan. Jadi banyaknya cara mengambil satu kelereng warna merah atau hijau atau kuning atau biru adalah 10 tambah 7 tambah 5 tambah 3 sama dengan 25. 25. Ada 25 cara. Gitu. Paham sampai sini? Caranya kebayang nggak? Jadi kebayang ya, yang 10 kelereng itu misalnya kita kasih nomor aja. Nomor yang ini nih, yang merah ya. Merah tuh M1 sampai M10. Nanti kan di sana tuh ada 25 kelereng total. Berarti kemungkinannya ada 25 kemungkinan kalau kita mengambil itu. Bisa M1, merah 1, merah 2, merah 3, dan seterusnya. Sampai ada 25 kemungkinan. Nah, ini prinsip penjumlahan. Kalau namanya jumlah, ingat kata-kata atau. Nah, ada pertanyaan untuk prinsip penjumlahan? Tidak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke yang berikutnya, ya. Prinsip perkalian. Prinsip perkalian. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap. Nah, di sini bahasanya beda ya. Jika kejadian pertama terjadi dalam M cara dan ini bukan atau kalau tadi atau di prinsip apa namanya penjumlahan itu atau ya karena dia disjungsi hubungannya. Kalau di sini konjungsi dan gitu kan. Cara ya, M cara ya dan setiap kejadian pertama itu diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara. Jadi di sini kejadian pertama dan kejadian kedua itu harus terjadi dua-duanya secara bersama-sama. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu milih antara kejadian pertama atau kejadian kedua. Kalau yang sekarang kejadian pertama dan kedua terjadi secara bersama-sama. Maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, sini ada gambar. Ada gambar ya di sini. Di contoh 3, diagram di bawah ini menunjukkan rute untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Nah, jadi di sini kan ada kota A. Dia ingin Amir berada di kota A dan berencana bepergian ke kota C melalui kota B. Berapa banyak cara rute berbeda yang dapat dilalui Amir? Nah, kita lihat di gambar ini bahwa dari A ke B ada berapa rute, ada berapa jalan pilihan. PQRST ada berapa ini? Ada 5. Ada 5 jalan ya. Ada jalan P, ada jalan Q, ada R, ada S, ada P. Jadi si Amir ini dia bisa melalui salah satu dari 5 jalan ini kan sebenarnya. Mau nggak bisa ke P, bisa ke Q, bisa S dan seterusnya. Nah, tapi di sini di B juga ke C itu ada berapa cara? Berapa rute? Kemungkinannya ada 3. Nah, mungkin nggak kalau begini Amir itu dia mau ke C ya. Tapi tidak melalui B itu tidak mungkin ya kalau di sini ya. Kasusnya dia tetap harus melalui B.
Jadi otomatis dia harus melalui dari A ke B ada 5 cara, dari B ke C ada 3 cara. Ini kedua-duanya terjadi. Karena apa? Karena dia harus melewati jembatan penghubung antara jalan penghubung antara A dan B dan juga melewati jalan penghubung antara B dan C. Jadi ini aturan perkalian, jelas. Beda dengan kasus yang tadi. Kalau kasus yang tadi itu pilihan. Kalau yang sekarang dia mau nggak mau harus melewati jalan antara A dan B dan jalan antara B dan C. Nah, makanya tinggal dikalikan aja. 5 kali 3 sama dengan 15 jalan yang berbeda. Nah, 15 itu apa aja, Pak? Nah, sebenarnya kalau disuruh kita apa namanya tuh mencacah satu-satu harus tahu ya. Berarti yang 15 itu kemungkinannya apa? Contohnya aja kalau semuanya terlalu banyak. Misalnya untuk jalan pertama P, dari A ke B-nya P, berarti bisa jalan PK, terus bisa PM ya, ngerti nggak? Bisa PN. Ngerti? Nah, berarti maksudnya PK itu apa? P, K. Artinya dia melalui jalan P, kemudian jalan K. Atau jalan P, jalan M. Jalan P, jalan M. Terus apa lagi? Misalnya melalui Q. Berarti kalau Q, K, M, N. Nah, ini kalau kita lanjutkan sampai T kan ada 5 kali 3 sama dengan 15. 15. Itu yang 15 itu sebenarnya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, kita lanjutkan. Saya hapus dulu. Nah, prinsip perkalian pun sama bisa kita generalisir ya. Prinsip perkalian dapat digeneralisir sebagai berikut. Jika ada K kejadian, jadi kejadiannya tidak hanya 2 seperti tadi ada K buah, K-nya bisa 3 kali, bisa 3 kejadian, ada 4, ada 5 dan seterusnya. Dengan setiap kejadian memiliki hasil N1, N2, N3 sampai NK pilihan yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari kejadian tersebut secara berurutan diberikan oleh N1, N2, N3, ini N3 harusnya. Ya, N3 itu sampai NK. Jadi tinggal di jumlah aja, dikali aja ya. Nah, kita kasih contoh di sini. Dalam ruang tunggu, nah mulai ya nih. Dalam ruang tunggu suatu apotek terdapat 4 kursi, ya. Jadi di sana tuh ada 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotek tersebut. Ya. Jadi ketiga mereka itu sedang berada di ruang tunggu apotek. Ya. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Kebayang nggak nih kasusnya? Jadi ada 4 orang anak, ada 4 kursi yang tersedia, dan ada 4 orang anak. Di situ ya. Kursinya ada 4, anaknya ada 4. Nah, berapa banyak cara berbeda keempat anak? Ya, formasinya berapa banyak posisi duduknya? Kalau kita hitung ada berapa kemungkinan mereka menduduki keempat kursi itu. Nah, kita lihat ya di sini. Banyak cara menyusun posisi 4 anak tersebut diilustrasikan dalam kotak berikut. Nah, ini kotak ini adalah ini sebenarnya nggak langsung dijawab. Kotak pertama, ini kursi pertama. Ini ada kursi pertama. Nah, katakan ini kursi pertama. Kedua, ketiga, dan keempat. Ini kursi pertama, kursi kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Oke, kita ganti aja warnanya.
Nah, mungkin nggak ada anak yang duduk di 2 kursi atau di 3 kursi, mungkin nggak? Tidak, Pak. Nggak mungkin ya, karena Nggak orangnya cuma mungkin. satu. Ya, satu doang. Cuma satu doang. Nah, sekarang kita akan isi satu-satu nih dari kursi yang pertama. Kursi yang lain abaikan dulu. Kan anaknya ada 4 tadi. Ya. Untuk mengisi kursi pertama, berarti ada berapa kemungkinan anak yang bisa duduk di kursi pertama? 4. Ada 4 ya. Yang tadi itu nama-namanya ya. Bisa si Ahmad, Umar, Ali, dan Said. Bisa ada 4 kemungkinan. Maka saya tulis di sini 4. Karena emang ada 4 kemungkinan. Nah, udah kita isi ya. Yang pertama tuh berarti udah ada yang duduk ya. Satu orang anak udah duduk di mana? Di kursi pertama. Ada satu orang yang duduk di kursi pertama kan? Karena udah kita isi tadi. Kemungkinannya ada 4. Ya orangnya duduknya cuma satu, bukan di kursi 4 itu bukan di kursi pertama duduk 4 orang, bukan. Ada 4 kemungkinan. Jadi yang duduk di kursi pertama itu bisa kemungkinan pertama si Ahmad, Umar, Ali, atau kalau enggak Said. Ada 4. Nah berarti yang duduknya tetap satu di antara mereka. Siapa yang nggak tahu? Ngerti nggak maksudnya? Nah, pasti ada satu orang yang udah duduk. Nah, kalau satu orang sudah duduk di kursi pertama, sekarang kursi kedua. 3 kemungkinan. Ya, kursi kedua ada berapa kemungkinan? 3. Kenapa kok bisa jadi 3? Apa alasannya? Bukan 4. Karena satunya udah duduk di kursi pertama. Iya, karena yang satu benar ya, karena yang satunya udah duduk di kursi pertama. Artinya ketika yang satunya udah duduk di kursi pertama, sisa anak yang belum duduk kan cuma 3 lagi. Benar nggak? Ya. Benar. Itu ya. Jadi kita lebih main logika ya di sini ya. Daripada ngitung. Oke, jadi kita tulis 3 pilihan ya. Nah, kemudian berarti anak yang sudah duduk jadi ada berapa sekarang? Kursi yang sudah terisi ada 2 ya. Kursi pertama dan kursi kedua. Nah, berarti untuk mengisi kursi yang ketiga itu bisa diisi oleh berapa orang lagi tersisa? Kan ada 4 orang, 2 orang sudah duduk di kursi pertama dan kedua. Berarti untuk kursi ketiga ada berapa orang lagi yang belum duduk? Tinggal 2 orang lagi kan? Ngerti nggak? Kenapa? Karena yang 2 orang sudah duduk di yang satu kursi pertama, yang keduanya di kursi kedua. Jadi orangnya tinggal 2 lagi yang belum duduk, maka kita tulis di sini 2. Nah, ngerti ya? Berarti untuk mengisi yang keempat ini sama, ya. Sisanya tinggal 1 orang lagi karena 3 orangnya sudah duduk di mana? Di kursi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi caranya jadi seperti ini. Tinggal dikalikan saja. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang bingung nggak? Cara membedakan prinsip penjumlahan dan perkalian gimana, Pak? Kalau prinsip penjumlahan itu kejadian pertama itu dan kejadian kedua itu sebagai pilihan. Tidak terjadi secara bersama-sama. Misalnya tadi kita ingin beli motor. Ternyata ada 2 merek kan, Honda sama ini tolong di mute dulu. Oke. Sebentar. Oke, jadi gini, tadi untuk prinsip penjumlahan itu atau ya, kejadian pertama atau kejadian kedua. Tadi kan kita ingin membeli motor Yamaha, Honda. Apakah kita itu tadi membelinya 2 merek itu atau salah satu dari merek itu? Salah satu. Salah satu dalam soal yang tadi ya.
salah satu. Maka karena kita belinya salah satu, berarti dijumlah. 5 tambah 4. 5 kemungkinan dari merek Yamaha, 4 kemungkinan dari merek Honda. Tapi gimana kalau kasusnya kita ganti? Kita ingin membeli 2 buah motor. Nah, 2 buah motor ternyata di merek Yamaha ada berapa pilihan? Ada 5. Jadi 2 buah motornya itu yaitu merek yang satu merek Yamaha, yang satu merek Honda, gitu ya. Itu kita belinya 2 ya. Yang satu merek Yamaha, yang satu merek Honda. Di Yamaha ada berapa kemungkinan? 5. Di Honda ada berapa kemungkinan? 4. Tapi kitanya belinya dua-duanya. Berarti dikali 5 kali 4 20. Ngerti nggak? Ngerti ya? Iya, ngerti. Iya. Itu bedanya itu. Oke, kita lanjut ke soal-soal di sini. Ke soal dulu, ini jam berapa nih? Oke, kita baru setengah jam ya. 40 menit dah. Nah, latihannya ada 5 latihan ya. Saya akan bahas di, kalau yang gampang-gampang saya langsung di sini aja. Kalau yang agak susah saya dicoret-coret nanti. Yang ini kita lihat ya. Yang pertama. Di dalam kotak terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih 1 pulpen atau? Jadi yang dipilih di situ pulpen atau pensil, bukan pulpen dan pensil. Awas ya. Ini harus dibedakan. Kata-kata atau itu merujuk kepada prinsip penjumlahan. Nah, atau itu penjumlahan. Atau penjumlahan kalau dan perkalian. Nah, jadi kan di dalam kotak ada 5 pulpen dan 3 pensil. Kita ingin mengambil salah satu dari bisa pulpen atau pensil, tapi tidak keduanya. Nah, berarti kemungkinannya ini prinsip penjumlahan atau prinsip perkalian? Makanya. Penjumlahan. Penjumlahan. Kenapa alasannya prinsip penjumlahan? Karena atau. Ya, karena atau milihnya salah satu. Tapi kalau di sini dan, jadi diganti ini jadi prinsip perkalian. Jadi 15 cara. Kalau atau kan jadi 8 cara. Ngerti nggak? Ngerti. Itu aja. Nah, itu yang pertama. Nggak usah dibahas secara detail lah ya. Karena itu udah paham. Nah, sekarang yang kedua. Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna. Nah, bajunya ada beda warnanya. Yaitu coklat, ya, hijau, biru, abu. Nah, dia juga punya 3 celana panjang yang warnanya berbeda. Itu ya. Yaitu coklat, biru, hitam. Tentukan banyaknya setelan. Nih, setelan ingat. Setelan salah tulisnya ada ini. Setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal. Faisal ini pakai baju aja, celana aja, atau pakai kedua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya lah ya. Namanya juga setelan di sini. Nggak mungkin dia. Ya nggak mungkin salah satunya. Berarti ini prinsip apa? Perkalian. Nah, berarti caranya tinggal 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Kalau yang ini 5 tambah 3 sama dengan 8. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini soalnya sudah mulai seru ya. Tapi sebenarnya masih gampang juga. Masih pakai yang tadi juga ya. Sama-sama aja sebenarnya. Bentar. Oke, saya skip dulu. Oke, ya saya pindahkan ke sini.
Nah, bisa dilihat ya, akan disusun, ini tadi bukan nomor 1 ya, nomor 3. Akan disusun nomor telepon rumah yang terdiri dari 6 angka. 6 angka ya, nomor telepon rumah itu. Di sini. Dengan ketentuan angka, jadi 6 angka. Angka pertama tidak boleh angka 0. Ya, angka pertama tidak boleh angka 0 ketentuannya. Tidak boleh. Tentukan banyaknya nomor telepon yang dapat dibuat dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jika angka-angkanya boleh berulang. Satu dulu ya, kita bahas ya. Nah, tadi untuk menyusunnya itu kita ada berapa angka? 6 angka ya. Iya. Maka kalian harus buat untuk mempermudah pengerjaan ya harus membuat kotak sebanyak 6 kotaknya. Ini kenapa ya? Oke, bisa ya. Oke. Kita sini aja bikin kotak gini. Ini kotak ya. Aduh, kita bikin kotak. 1, 2, 3. Ini 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya ini ada 6 kotaknya harus kita isi kemungkinannya ya. Ini nomor yang pertama untuk kotak 1, nomor yang kedua untuk kotak 2 dan seterusnya sampai ada 6. Nah, satu saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang untuk kotak pertama, ini tadi syaratnya apa? Angka pertama tidak boleh angka 0. Ya. Berarti untuk mengisi angka pertama ada berapa kemungkinan? Kita akan jawab soal yang pertama ini boleh berulang. Boleh diulang. Angka pertama kan tidak boleh 0. Ada berapa kemungkinan berarti? Ini angkanya semuanya ada berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada berapa biji? Angkanya? 10. Ada 10 ya. Ya. Tapi berarti ada 10 angka. Nah, yang tersedia ada 10 angka ya. Angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 10. Nah, sekarang ada kata-kata di sini bahwa dia tidak boleh, angka pertama tidak boleh angka 0. Berarti kalau misalnya angka 0 yang tidak boleh untuk mengisi angka pertama itu hanya bisa diisi oleh sisanya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya atau 9. Ada berapa kemungkinan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. 9 ya. Berarti di sini kita tulis 9. Ngerti? Ngerti. Ini ada kata-kata boleh berulang. Artinya kalau misalnya sudah dipakai di angka pertama, maka di angka kedua itu boleh dipakai lagi ya. Ngerti nggak? Boleh dipakai lagi. Artinya misalnya 6 boleh ya, boleh nomornya 6, 6, 7, boleh berulang gini ya. Nah, ini untuk yang pertama kasusnya. Untuk mengisi yang kolom kedua berarti ada berapa kemungkinan? Kalau boleh berulang. 2. Angkanya ada berapa? Angka yang tersedianya? 10. Ya 10. Berarti ke 10-10-annya boleh nggak ngisi angka kedua? 0 boleh nggak 0 di angka kedua? Boleh. Boleh, karena yang nggak boleh kan di angka pertama aja. Ya. Iya. 1 boleh nggak? Boleh. 2 boleh nggak? Boleh. Semuanya boleh? Boleh. Boleh, karena dia tidak apa namanya? Tidak boleh berulang artinya. Walaupun yang satu udah diisikan di yang pertama, tapi karena dia boleh berulang, jadi boleh dipakai lagi. Boleh dipakai lagi, artinya di sini masih tersedia 10. Ngerti nggak? 10. Terus yang ketiga juga pasti 10. 10. Yang mana? Yang ini masih tetap angkanya 0 sampai 9 karena boleh berulang. Ini berapa ini?
Ini 10 juga ya. Sama dengan yang lain. 10, ini 10. Kok jadi 110? 10. Nah, Iya dapat duit. ngerti nggak? Bawahnya aja. Berarti semua angka ke belakangnya 10, Ustaz. Ya, kenapa bisa begitu? Ngerti nggak? Karena boleh berulang. Ya, boleh berulang ya. Kenapa angka pertama aja yang 9? Karena nggak boleh 0. Nah, 0 nggak boleh. Kalau boleh berulang, semuanya 10 karena boleh dipakai lagi kan? Ngerti ya? Jadi jawabannya apa? 9 kali 10 kali ada berapa kali nih? 5 kali ya? Iya. Jadi 900.000 ya? Iya. Iya, 900.000. 900.000 cara. Kemungkinan jadi nomornya itu ada 900.000 nomor yang bisa dibentuk. 900 nomor yang berbeda. Ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, Ngerti. jadi tergantung kasusnya. Kita harus pinter-pinter nanti ininya. Nah, yang kedua, tidak boleh berulang. Tapi tetap angka pertamanya itu 0 nggak boleh. Jangan pakai ini ya, pakai hijau ya. Nah, saya pakai yang hijau. Nah, ini kita bikin lagi untuk yang kedua. Ya, kayak gini. Cepat aja. Oke, angka pertama ini di sini tidak boleh berulang ya. Kita tulis angka pertama dulu. Angka pertama boleh semua atau ada yang nggak boleh? Nyalain. Ini direkam sama bapaknya tahu. Angka pertama gimana angka pertama? 9. 9. Karena apa? Karena 0. Karena nggak boleh 0. Nah, angka kedua? 9. 9. 10. 10. Kan udah dipakai 1. Ya. Ngerti nggak? Yang 1 udah dipakai kan? Iya. Nah, ini kan tidak boleh berulang. Nah, tidak boleh berulang. Artinya sudah diisikan 1 di sini. Di digit pertama ya. Ngerti nggak? Nah, sekarang gini. Kita di sini harus merinci dulu ya sebenarnya. Bentar. Saya hapus dulu ininya. Oke, kita Oke, tadi angka pertama kan 9 ya? 9. Nah, angka kedua boleh berapa? 9. Nah, 9. Kenapa boleh 9? Karena nggak boleh berulang. Karena nggak boleh berulang. Berarti di sini tinggal 9 lagi. Walaupun ada 10 ya. Yang boleh kan ada 10, bener nggak? 0 boleh kan? Di angka 2 boleh ya 0? Boleh. Tapi karena sudah dipakai 1, jadi tinggal berapa lagi? 9. 9 lagi. Terus yang ini tinggal berapa lagi? 8. Yang ini tinggal berapa lagi? 7. Yang ini tinggal berapa? Ini. Di mute dulu. 6 Pak, 6. Sebentar. Gimana ini? 9, 8, 7, 6. Satu 5. lagi 5. Ya. Oke, jadi ini kemungkinannya ya. Ada berapa ini di sini? Kalikan sendiri ya nanti ya. 9 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, cari berapa cara. Itu ya.
Ngerti? Ngerti ya? Oke, saya langsung aja yang terakhir. Hanya angka pertama yang tidak boleh berulang. Hanya angka pertama yang tidak boleh berulang. Oke, jadi angka lainnya boleh berulang. Kita bikin lagi seperti ini, ya. 6 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka pertama itu boleh berapa kemungkinan caranya? 0 boleh nggak angka pertama? Di angka pertama 0 boleh nggak? Enggak. Nggak boleh, sama seperti tadi ya. Oke. Kemudian di angka kedua itu berarti dia di angka kedua boleh nggak? Nah, di angka kedua ada berapa kemungkinan yang boleh? Jadi angka pertama aja yang boleh berulang. 9. 9. Awalnya 10 ya. Nah, 9. Di angka ketiga jadi berapa? 9. 9. Sampai akhir 9. Sampai akhir 9, benar. Karena angka pertama aja yang tidak berulang. Nah, berarti ini tinggal kalikan aja 9 pangkat 6. Berapa ya? 9 kali 9, 9 kali 9 kali 9. Ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti. Oke, kalau ngerti kita lanjutkan. Ini jam berapa? Jam 20.55. Oke, sekarang kita yang ini. Ada berapa lagi nih? Oke, di sini. Atau kita masuk dulu aja ke yang materi yang ini ya. Nanti yang 2 lagi, kalau ada waktu kita bahas. Kalau tidak ada, nanti di pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya, karena pada prinsipnya untuk 2 soal yang terakhir sama caranya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang faktorial. Nah, faktorial itu apa, Pak? Nah, gampang ya. Di sini untuk suatu n bilangan asli itu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai dengan tak hingga, infinity. Kita akan menyebutkan n faktorial. Ini dibacanya bukan n tanda seru ya, tapi dibacanya apa? N faktorial. Jadi tanda seru ini disebutnya faktorial. Nah, itu. N faktorial itu adalah sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya sampai 1. 3 kali 2 kali 1. Nah, dan didefinisikan juga 0 faktorial itu sama dengan 1. Ini definisinya. Nah, contoh misalnya kita disuruh nyari berapa 6 faktorial. Sesuai rumus berarti 6 ini selalu berkurang 1 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa? 720. Ngerti nggak? Kalau 4 faktorial berapa isinya? 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 kali 1. Berapa ini? 24. 24 ya? Ngerti ya? 24. Ngerti ya? Kalau 100 faktorial. 100 faktorial. 100 kali 99 kali 98 sampai 1 sampai 2 kali 1 ya. Berapa ini? Kalau 1000. Kalau di kalkulator pasti ada ini. Ya, faktorial itu ada di kalkulator yang kalkulator warung ya, bukan kalkulator saintifik. Kalau nggak punya di HP download. Ada kalkulator saintifik di HP. Oke. Nah, ini ada soal-soal. Hitunglah 7 faktorial. Nah, berarti kalau 7 faktorial gimana cara ngitungnya nanti? 7 kali 6 kali 5 kali 3. Bener. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? Hitung sendiri ya. Ngerti? Oh. Nah, sekarang gini.
Gimana kalau ditanyakannya 6 faktorial per 3 faktorial? Ada cara gampangnya yang ini mah ya. 6 faktorial per 3 faktorial mah. Neng. Cara gampangnya itu. Bentar. Biar kita nggak ngitungnya terlalu banyak. Kalau pembagian. Nah, misalnya di sini. 6 faktorial per 3 faktorial. Ini berarti 6 kali 3 kali, 6 kali 3. 6 kali 5 ya. 6 faktorial itu berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Per 3 faktor. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ya, Kan ini kan dicoret 3 faktorialnya. 3 faktorial itu kan nanti 3 kali 2 kali 1. Iya, benar. Jadi kita coret 3 faktorialnya. Ya. Jadi nggak usah dihitung terus. Coret, coret. Jadi jawabannya 6 kali 5 kali 4. 30 kali 4. 120. 120. Ngerti ya? Berarti Ya, kalau semua udah tutup, Pak. ngerti, Pak. Kayak gini ya. Terus gimana kalau misalnya 10 faktorial per 7 faktorial? Berarti 10 kali 10 9 dikali 9 kali 8 dikali 8 dikali 7 faktorial. Langsung aja. Enggak. Nah, coret-coret. Ini tinggal dikalikan ya. 720. 710. Gampang ya? 720, ya. Oke, sekarang lanjutkan. Nah, kita disuruh nyari yang ini. Nyatakan dalam bentuk faktorial. Gimana nih? Ya. Nyatakan dalam bentuk faktorial. Nah, ini lihat di sini. Oh, sorry. Kok jadi gini ya? Kebawahin aja ya. Udah. Oke, ini yang A dulu. 4 faktorial. 4 faktorial dikali 6 dikali 5. 4 faktorial dikali 6 dikali 5. Nah, ini caranya kita susun aja. Ini kan kalau kita ini bisa ditulis jadi begini. 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ngerti nggak? Berarti ini berapa faktorial Ya. jadinya? Jadi berapa faktorial? 6 kali 5 kali 4 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya? Benar nggak? Betul. Berarti ini berapa faktorial? 6 faktorial. Ngerti? Nah, gitu ya Ya. caranya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nyatakan dalam faktorial. Yang B. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ini berapa faktorial? Ini kan harusnya 8 faktorial ya. Benar nggak? Iya. Ini kan 8 faktorial. Sorry. Ini kan 8 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Kalau 8 faktorial kan sampai mana? Sampai seterusnya ya. Nah, supaya kita bisa menuliskan dalam faktorial ya udah berarti ini 5. Pasti setelahnya adalah 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Jawabannya jadi yang kiri kan? Kalau bentuknya seperti ini benar nggak? Ini kan dicoret 4 faktorialnya. Ini 4 faktorial dicoret ya. Jawabannya jadi sama kanan dengan kiri benar ya? Sama ya? 8, 7, 6, 5. Iya. Karena 4 faktorialnya dicoret. Nah, kalau udah seperti ini, yang dapat 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 itu sama dengan berapa faktorial dia? 8 faktorial.
Ya, dibagi dengan 4 faktorial. Berarti ya? Ini jawabannya yang ini. Ada yang bingung? Masih Pak, masih bingung Pak. Kak, bingung Kak, bingung Kak. Bingung ya? Oh, berarti kalau Iya, bingung. berarti mikir. Bingungnya dari mana ini? Bingungnya. Ini yang pertama, 8 kali 7 kali 6 kali 5. Tadi saya tulis 8 kali 7 kali 6 kali 5. Kali berapa? Kemungkinannya kan ini 8 faktorial ya. Benar nggak? Angkanya. Cuman dia Iya, betul. berhenti sampai 5. 8 Pak. Iya. Ya, 8 karena dimulai dari 8 di sininya. Ya nggak? 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, mulainya dari 8. Tapi di sini kalau 8 faktorial kan dia harus sampai akhir. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Benar nggak? 8 faktorial ini kan ya. Betul. Sementara yang dibutuhkan itu cuma sampai 5. Benar nggak? Yang dibutuhkan cuma sampai 5. Nah, berarti yang 4 sama 3 sama 2 ini harus dihilangkan. Iya nggak? Oh iya. Nah, Iya. gimana cara Berarti dipindah, Pak, ya, Pak, menghilangkannya? Ya, gimana cara Dipindah ke bawah, Pak, ya? menghilangkannya? Berarti dibagi dengan yang sama. Ya enggak? Sama. Iya, Bagi betul. dengan yang sama, yaitu 4 Oh. kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Oh, berarti kalau yang 4 itu dipindahkan ke Nah, bawah, Pak, ya? ya, dipindahkan ke bawah karena dicoret kan nantinya. Oh, coret. Iya. Nah, sekarang yang 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu bisa ditulis 4 faktorial kan? Iya, Iya, Pak, benar, paham, Pak. Pak. Yang bawah juga sama. Jadi ini 8 Iya, faktorial betul. per 4 faktorial. Iya, betul. Ngerti ya? Iya, benar, Pak, benar. Paham. Nah, sekarang yang ini ini. Ini yang lebih seru ini. Sebentar. Ini harus dinyatakan dalam faktorial ya. Nah, ini kan di sininya K. K itu bilangan lah. Kalau tadi K-nya 8. Kalau 7 itu berarti K-1. Nah, berarti di sini kita curiganya dia harus dalam bentuk K faktorial kan? Nah, kalau K faktorial isinya apa? Sesuai definisinya. Berarti K kali K-1 gitu kan? Benar nggak? Kali K-2 kali K-3 dan seterusnya nggak berhenti sampai 3 kali 2 kali 1 sampai 1 kan jadi sedikit. Kalau 8 kan sampai 1, kalau 1000 sampai 1 nanti ujungnya sama. Iya kan? Nah, tapi di sini cuma berhenti sampai mana di sini? Sampai 2. Iya, masalahnya di sini K-2. berhentinya sampai K-2. Berarti yang dihilangkan itu dari mana? K-3 ke sana ya? K-3, iya, benar, Pak. Berarti Iya, kalau betul. supaya hilang, ini kita tulis di sini K kali K-1 kali K-2. Nah, supaya hilang ininya, si K ininya. Ini kan K-3. Dikali K-3 dibagi K-3. K-3-nya faktorial pasti ya? Iya, betul. Dibagi dengan apa? K-3 faktorial. K-3 faktorial. Ngerti ya? Paham. Ini kan kalau dicoret kan jadi kembali ke soal. Bener nggak? Nah, ini saya tulis soalnya. Nah, setelah itu yang atas bisa ditulis jadi apa? Yang atas kan coba enggak, yang K kali K-1 kali K-2 kali K-3 itu adalah K faktorial kan? Ya enggak? Jadi jawabannya K faktorial per K-3 faktorial. Iya. Ya. Oh, iya. Ini K-3 itu kan kalau diteruskan K-3, K-4 dan seterusnya itu adalah K faktorial kan? Ini kan K faktorial itu lengkap ya. K faktorial itu lengkap semua ya. K-3, K-4. Iya, Pak, paham. Oke, paham. Nah, kalau udah paham enak ya. Lanjutkan di sini, 2 lagi. Ini nih, sekarang. Oke.
Oke, kita bawa ke bawah sekarang. Nah, di sini. Tentukan nilai N jika N faktorial sama dengan 56 dikali N-2 faktorial. Nah, gimana cara ngertiin yang ini? Caranya adalah kita uraikan aja N faktorial itu. Sorry, saya tulis gini dulu. 56 dikali N-2 faktorial ya. Nah, untuk N yang sebelah sini N faktorial kita uraikan. Yang ini diamkan, berarti ini N dikali N-1 dikali N-2 faktorial. Sama dengan 56, yang kanannya didiamin aja. Ngerti sampai sini? Atau bingung? Ini saya ngerubah N-nya aja, N faktorialnya aja ya. N faktorial itu kan bisa jadi ditulis seperti ini kan? Iya enggak? Halo, halo. Iya. Ya, yang namanya N faktorial itu kan bisa ditulis N faktorial itu bisa ditulis N kali N-1 faktorial. Boleh nggak nulis seperti ini? Boleh. N faktorial sama dengan N kali N-1 kali N-2. Boleh nggak? Faktorial. Boleh nggak? Boleh juga kan? Ya. Nah, kenapa saya sampai N-2 faktorial? Karena di sebelah kanan ada N-2 faktorial supaya bisa dicoret maksudnya. Ngerti nggak? Nah, supaya bisa dicoret. Ya udah kita coret ini sama ini. Ya. Boleh kan? Karena perkalian ya. Iya. Nah, kalau begitu berarti sisa yang ini tinggal apa? N dikali N-1 faktorial. N-1 sama dengan Sama dengan 56 ya. N dikali N-1 sama dengan 56. Ini dikalikan ke dalam N kali N. N kuadrat. N kali ini min N sama dengan 56. Ngerti? Nah, gimana cara nyari N-nya? Ini bentuknya persamaan kuadrat. Ingat mata kuliah kalkulus, persamaan kuadrat. N kuadrat min N min 56 sama dengan 0. Gitu ya? Ngerti? Oh iya, iya. Kita bikin faktornya. Cari faktornya. Harus bisa faktorin kan? Bisa lah, karena udah mata kuliah kalkulusnya udah selesai. Nah, nih caranya gimana ya? Udah saya ajarin caranya. Ini N kuadrat, berarti di sini N, di sini N, gitu kan? Nah, gimana cara nyari ini yang tengahnya? Cari bilangan yang hasil kalinya min 56. Kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Ya. Cari dua bilangan yang hasil kalinya berapa? Yang ini nih. Min 56. Hasil jumlahnya yang ini, min 1. Min 1 itu dari yang ini ya. Ini min N itu kan min 1N. Nah, bilangannya berapa coba? Yang hasil kalinya min 56 dijumlahkan min 1. Dua bilangan. Caranya gimana? Caranya cari bilangan dari min 56, faktor min 56. Supaya jadi min 56 berarti berapa kali berapa aja. Itu ya. Berapa bilangan supaya hasilnya 56? Berapa kali berapa? Ada banyak ya? Coba sebutkan. Di antaranya apa? Berapa kali berapa? 8 kali 7. Min 8 kali 7 atau bisa juga 8 kali min 7. Benar nggak? 8 kali min 7. Benar nggak? Bisa ya? Kalau misalnya yang ini, kalau dijumlahkan jadi berapa? Min 8 tambah 7 sama dengan min 1. Benar kan yang ini ya? Kalau yang ini 8 tambah min 7 berapa? 1. Yang diminta yang hasilnya jumlahnya berapa? Min 1 apa 1?
Min 1 ya. Ini yang diminta itu tadi. Yang hasil kalinya min 56, hasil jumlahnya min 1. Oh, berarti bilangannya yang ini yang benar, ini salah. Berarti bilangannya itu adalah min 8 sama 7 ya. Oke. Ngerti ya? Jadi kita masukin ke sini min 8 sama plus 7. Nah, kita bisa nyari ininya n-nya itu kita tulis di sini aja. Oke, ini kan berarti jadi n min 8 dikali n plus 7 sama dengan 0. Berarti n-nya adalah yang satu n min 8 sama dengan 0, n-nya sama dengan 8. Satu lagi n min plus 7 sama dengan 0, n-nya sama dengan min 7. Jadi antara dua ini n-nya. Nah, itu ya. Paham sampai sini? Nah, ini memfaktorkannya jangan lupa. Saya akan bahas terakhir yang satu lagi aja ini. Nah, ini kita lihat. Oke. Nah, ini kita harus buktikan kiri sama dengan kanan. Nah, kita harus membuktikan kiri sama dengan kanan, ya. Nah, kita lihat aja yang sebelah kiri ya, supaya bisa ada yang dicoret, gitu ya. Di sini kan ada K faktorial, di bawahnya ada K min 3. Nah, boleh yang mana aja. Misalnya yang K, supaya K ini K faktorial itu bisa mencoret K min 1 faktorial, berarti yang K-nya ini kita uraikan jadi K-nya kita uraikan jadi K kali K min 1 faktorial. Boleh nggak? Yang K-nya aja. Jadi seperti ini boleh ya? Boleh. Oh iya boleh. Nah, supaya nanti bisa dicoret sama yang bawah. Sekarang yang K min 2-nya kan di bawah ada K min 3 faktorial. Berarti K min 2 itu bisa diuraikan lagi menjadi K min 2 dikali K min 3 faktorial. Ngerti nggak? Boleh ya? Seperti ini ya? Iya, Pak. Dibagi yang bawahnya itu K min 1 faktorial per K min 3 faktorial. Yang kanan didiamin aja. Kita berusaha untuk merubah yang kiri menjadi yang kanan ya. Di sini ada yang bisa dicoret nggak? Ada. Yaitu K min 1, K min 3. Min 1. sama K min 3. Min Nah, kita coret-coret ini aja. Oke, sekarang sisanya aja kita tulis. Sisanya itu adalah berapa sisanya nih yang K sama K min 2 sama dengan K kuadrat min 2. Kali pelangi jadi K kuadrat min 2K. Sama nggak kiri dengan kanan? Sama. Ya, berarti terbukti kalau sama. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Untuk absen, sebentar, absennya nggak ada ya. Tadi ada yang keluar nggak? Mau saya hadirkan? Nggak ada Pak, hadir semua Pak. Hadir Pak, semuanya Pak hadir. Semuanya hadir ya? Sebentar. Ya, Pak, hadir semua. Kita ini dulu, screenshot dulu ininya, supaya nanti saya nggak lupa ngabisinnya ya. Stop share aja sih. Oke, nanti coretannya juga saya kirimkan ya, untuk coretannya. Ini ada 23. Tadi ada bukannya lebih dari 23 ya? Udahlah. Ada yang gabung sama Pak. Oh, ada yang gabung ya? Tadi Siti Zahrani, sekarang gabung sama Alia Uma. Ya udah, nanti saya bikin aja di ini. Di grup ya absennya. Nanti kalian isi. Oke, Pak. ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, berarti kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran Pak. Ya,